Sementara itu di suatu dimensi yang lain, Di 2023 ini yang hampir mendekati tahun 2024 ini, enaknya rakit PC 6 jutaan kali ya. 6 juta lebih sedikit lah. Jangan banyak-banyak gitu. Kalau 6 juta ke atas itu worth it-nya buat spek-spek terbaru. Kalau 6 juta ke bawah itu worth it-nya pakai spek-spek lawas. Seperti itu. Dengan spesifikasi 12 core pertama pada masanya dan menggunakan RTX 2060 8GB 8GB apa 6GB sorry 6GB dengan memori 64GB DDR3. Bayangin 6 juta ya, 6 jutaan memorinya 64GB guys, DDR3. Wow, keren banget. 6 jutaan spek apa sih itu? Mau tahu spek lengkapnya kayak gimana? Cus, kita ke videonya. Tapi kita sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini biar gue makin semangat bikin konten rakit PC ke depannya. Seperti itu ya guys ya. Oke. Seperti yang di awal, di sini bakalan menggunakan prosesor 12 core pertamanya Intel. Ya, prosesor 12 core pertamanya sebenarnya ini bukan 12 core pertama ya, akan tetapi ini 12 core keduanya Intel ya guys ya, yaitu Intel Xeon ya. Xeon budget, yes, Xeon budget ya, bukan Xeon budget ya, emang Xeon budget gitu ya, yaitu Xeon E5 2695 V2 dengan spesifikasi 12 core 24 thread, frekuensi dasar sebesar 2,4 GHz, turbo boost up to 3,2 GHz dengan cat sebesar 32 MB, fabrikasinya 22 nanometer dengan TDP 115 watt, maksimumnya itu 768 GB isi RAM dengan bandwidth RAM-nya ya itu sekitar 60 GB per second dengan jumlah maksimum PCIe lane-nya adalah 40. Nah, dengan rating performa yaitu 10,50 dari 100. Nah, lebih tinggi sih, lebih tinggi sedikit dibandingkan i7 4790 polos ya guys ya. Bukan K. Kalau K itu wah ketinggian guys. Sebenarnya nggak ada bedanya ya i7 4790 dengan Xeon E5 2695 V2 ini, karena ratingnya itu kalau yang K itu lebih besar sedikit. Kalau yang E5 ini 10, kalau yang series K-nya itu sekitar 11 atau 11,8 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, untuk 4790-nya ini dengan rating 6,4 seperti itu dari 100. Nah, dengan spesifikasi di atas, gue bisa menyimpulkan bahwa Xeon E5 ini, E5 2695 ini, itu ratingnya 8,5 dari 10, sedangkan i7 4790 polos itu sekitar 7,9 dari 10. Dengan kekurangannya yaitu prosesornya ini tidak bisa di-OC, maupun itu memori atau frekuensi prosesornya sendiri, dan TDP-nya lebih badas dan lebih boros listrik ya, ketimbang i7 4790 di 88 watt saja dan tidak memiliki iGPU pada prosesornya. Dengan spesifikasi di atas, prosesor tersebut dapat dibanderol dengan harga 250 ribuan aja guys di Shopee. Ya, nggak salah, 250 ribuan aja di Shopee. Sebenarnya di sini gue mau pakai yang V4 ya karena harganya sama. Akan tetapi gue di sini mau motong atau mangkas budget di di motherboardnya, karena motherboard yang V4 itu atau Haswell-nya itu masih di atas harga 1 jutaan seperti itu ya guys ya. Selanjutnya untuk RAM-nya sendiri di sini gua pakaiin ECC karena ini adalah prosesor pure Xeon, yang mana prosesor ini hanya untuk server yang dibikin buat ngegame dan buat render gitu ya. Akan tetapi ini performanya nggak bisa dianggap remeh ya. Ini badas performanya ya, seperti itulah ya.
Nah, di sini gue pakai RAM isi sih 16 GB x 4 dengan total 64 GB DDR3 1600 MHz dengan harga 576 ribuan aja guys di Shopee. Nah, selanjutnya adalah motherboardnya. Nah, di sini motherboardnya itu gue ambil dari Mobo Cina dengan merek Closo. Closo anjing mereknya, cok, nggak ada merek lain apa. Harganya, oh ya, dengan chipsetnya itu sendiri di sini kan 2011 itu kan banyak ya chipsetnya. Nah, di sini gue pakai yang X79 dengan harga yaitu 578 ribuan aja nih guys. Sudah ada M.2 NVMe PCIe kali 4 guys. BTW ini masih PCIe 3.0 ya. Kali 4 ya guys ya. Dengan form factor RTX dengan chipset X79. Sudah support USB 3.0 juga dan support ada 4 slot SATA ya guys ya. Yang mana satunya itu enggak. Ya, 4 slot SATA. Jadi PCIe-nya itu NVMe-nya itu langsung ke PCIe LAN-nya. Jadi ini kan ITX ya. Jadi kali satunya itu diambil guys, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan casingnya gue bakalan menggunakan Digital Alliance N30S. Casing mini ini keren udah, full tempered glass, full bodinya dan support sampai 8 fan dengan harga 445 ribuan aja guys. Nah, untuk PSU-nya sendiri di sini gua bakalan kasih PSU yang bagus ya, nggak bakalan gua kasih PSU kaleng yang sekali colok langsung meledak gitu ya. Nah, di sini nggak bakalan gua kasih abal-abal karena mobonya itu mobo refurbish, jadi kurang gitu untuk durability-nya. Di sini juga gua saranin pakai FSP ya, HV Pro 550 watt yang mana minimum banget di sini ya. Kalau bisa 600 watt atau 650 watt aja. Udah cukup banget buat angkat si prosesor sama beberapa fan, hard disk dan si RTX 2060-nya ini. Untuk harganya sendiri di sini hanya 600 ribuan aja guys. Ya, 600 ribu lebih sedikit, lebih 99.000 atau sekitar 700.000 ya guys ya. Nah, untuk fan-nya sendiri di sini opsional. Di sini gua pasangin fan 12 cm RGB fix dengan harga sekitar 35 ribuan aja guys untuk satunya. Jadi totalnya itu 140 ribuan aja guys. Nah, di sini hampir gua lupa ya untuk fan coolernya sendiri ya. Nah, di sini gua pakein ALSI Halo 120D yang mana fan coolernya ini udah 6 pipa ya, 6 pipa. Sangat mumpuni sekali rakitan ini dan juga udah dual fan seperti itu guys. Dengan harga 365 ribuan aja guys. Oke, lanjut. Nah, dengan yang terakhir nih guys, VGA-nya biar bisa nyala nih PC sama bisa gaming AAA, gaming berat settingan ultra sampai high, rendering juga ya. Nah, di sini gua tandem dari Zotac ya guys ya, itu RTX 2060 6 GB dengan harga 2,1 jutaan aja guys. Lebih sedikit, lebih 99 ribuan aja guys. Nah, dengan total harganya adalah sebesar 6.099 ribuan aja guys, atau 6.100.000 kembali 1.000. Nah, kalau kalian pakai VGA GTX 1650 atau GTX 1660 atau RX 580 itu tembus 5,8 guys. Bahkan kalau RX 580 itu pakai RAM-nya itu 32 GB ya, itu tembusnya itu sampai 4 jutaan guys ya. Jadi terserah kalian guys. Ini variasi aja di sini ya. Nah, oh ya, BTW ini belum sama ongkir ya. Kalau udah sama ongkir itu sekitar 6,4 jutaan aja guys. Soalnya ongkirnya mahal guys. Ya. Nah, di sini udah gue sebutin semua komponennya. Di sini gue bakalan tampilin performanya guys dengan gue sandingkan dengan Intel Core i7 4790 yang polos, 4790K, i3 10100F 3770K, 7700K, terus AMD FX 8350, terus yang terbarunya itu AMD Ryzen 5600, terus AMD Ryzen 7 1700X dan AMD Ryzen 3 3200G. Seperti itu guys. Nah, untuk benchmarknya kalian bisa lihat
di video kali ini. Nah, di sini BTW di sini gua pakai gamenya itu Shadow of the Tomb Raider settingan ultra, The Witcher 3 settingan ultra, CS:GO dan lain-lain. Dan di sini buat kalian yang wibu ya, wibu-wibu komplot gitu ya, wibu-wibu akut yang nggak mau keluar nyentuh rumput ya. Nah, di sini gua pakai Genshin Impact yang 4.0 yang terbaru seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini gua kasih benchmarknya ya guys ya. Let's go. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Nah, bagaimana? Apakah menurut kalian worth it? Terus tulis di kolom komentar ya. Menurut gua sih oke-oke aja ya, walaupun lebih better ketimbang i7 4790 sama i3 10100F. Jangan lupa AMD Ryzen-nya juga ya. Tapi ini dibuat sebagai perbandingan rakitan PC aja guys. Jadi buat patokan aja ya. Itu kan buat kalian kaum bendang-bending kan buat ada bahan tambahan gitu ya kan. 12 core mana gitu ya. Ini BTW ini 12 core, pure 12 core ya guys ya. Oh ya, buat kalian yang mau PC-nya, di sini gua jual di Shopee, yaitu toko gua dengan harga 6,4 jutaan aja guys. Ya BTW di sini gua nggak ngambil untung sama sekali. Gua harga belinya segitu yaitu segitu. BTW ini udah gua gratisin Windows ya guys ya. Ini udah gua gratisin Windows, jadi gua nggak ngambil untung sama sekali lagi. Oh ya BTW, soalnya di sini gue bikin konten ini gue pakai paylater ya guys. Bantu gue ya biar gue bisa bikin konten itu nggak pakai paylater lagi dengan cara subscribe channel ini, oke? Monetisasi seperti itu ya guys ya. Oh ya, dari gue di sini garansi 5 bulan ya guys, dijamin terpercaya. Untuk garansinya nggak gua kasih ribet, apalah itu sebagaimana ya. Untuk link pembeliannya sendiri itu ada di deskripsi. Oke guys, mungkin segitu aja di video gua kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya guys ya. Mohon dimaklumi karena gua di sini masih pemula juga ya guys ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PC tua.